Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi manusia dan tantangan hidup di dunia. Perkenalkan, nama saya Ayla Zama Felicia. Saya Naisila Yudwi Susilo. Saya Chelsea Sinta Aprilia. Saya Faska Nekza Asma Felani. Perkenalkan, nama saya Ria Rahmawati. Saya Putri Novandasari. Baik, yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai hakikat manusia. Nah, jadi sebelum itu kita harus tahu nih apa pengertian hakikat manusia. Nah, jadi menurut KBBI tahun 2008, jadi hakikat manusia adalah makhluk yang berakal budi. Jadi akal ini tuh merupakan anugerah dari Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Nah, dengan akal ini manusia tuh bisa berpikir, terus menuntun perilaku, terus pembentukan akhlak dan budi pekerti. Nah, namun jika akal itu tidak digunakan dengan baik ya, jadi derajat manusia itu dapat turun seperti makhluk yang tidak berakal. Selanjutnya ada sebutan manusia dalam Al-Quran. Nah, jadi dalam Al-Quran itu manusia disebut dengan beberapa istilah. Yang pertama yaitu Al-Bashar. Nah, jadi Al-Bashar ini tuh manusia dari aspek fisik. Contohnya yaitu ketika manusia membutuhkan makan, minum, dan memiliki tubuh seperti ya selayaknya makhluk hidup gitu. Terus juga merasakan lapar, letih, sakit. Nah, hal ini tuh menegaskan bahwa manusia itu juga punya keterbatasan. Yang kedua ada anas, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Nah, jadi manusia ini hidup bermasyarakat ya, saling berinteraksi satu sama lain, bekerja sama dan membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga ada al-insan, yaitu manusia sebagai makhluk berakal, bermoral dan bertanggung jawab. Jadi manusia ini mampu berpikir, belajar dan membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi manusia itu juga diberi tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Jadi sehingga setiap perbuatan itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, itulah yang membedakan manusia dari hewan. Yang terakhir ada Bani Adam. Jadi manusia itu sebagai keturunan Nabi Adam. Nah, seluruh umat manusia itu tanpa membedakan suku, ras atau bangsa itu berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, hal tersebut itu digunakan untuk mengikatkan manusia agar menjaga kehormatan diri dan tidak saling merendahkannya. Penciptaan manusia. Jadi menurut ajaran Islam, manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah liat, kering, dan lumpur hitam. Nah, sedangkan Ibu Hawa yaitu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, setelah itu keturunan dari Nabi Adam yaitu diciptakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu setetes mani, selanjutnya segumpal darah, segumpal daging, selanjutnya pembentukan tulang, ditiupkan roh hingga lahirlah sebagai bayi. Jadi proses ini tuh merupakan ya penciptaan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahapan-tahapan di atas itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 5 ini, bahwa jika keturunan manusia itu diciptakan melalui beberapa tahapan ini. Jadi misal kalau misalnya ada pertanyaan kayak katanya manusia itu diciptakan dari tanah gitu. Nah, jadi diciptakan dari tanah itu merujuk pada manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan melalui beberapa tahapan-tahapan tersebut. Aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Perilaku manusia itu berbeda-beda. Ada yang terpuji, ada yang biasa-biasa aja, ada pula yang tercela. Keragaman perilaku itu disebabkan oleh 3 aspek yang mempengaruhinya, yaitu aspek potensi diri, aspek lingkungan, dan aspek ikhtiarnya masing-masing. Yang pertama adalah potensi diri positif. Yang pertama adalah manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertaruhan hanya kepada Allah. Fitrah adalah masdar dari fatara yafturu yang artinya ciptaan. Kedua, yaitu manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Quran surat Al-Tin ayat 4 yang telah dijelaskan maknanya oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, yaitu dengan sebaik-baiknya rupa, bisa berdiri tegap, anggota badan elastis dan fleksibel. Ini artinya bahwa secara jasmani manusia diciptakan oleh Allah dengan segala kelenturan dan fleksibilitas. Manusia memiliki keistimewaan yang banyak yang jauh lebih istimewa dari makhluk lain. Yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Disebutkan Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berarti salah satu kemuliaan manusia adalah dijadikannya Nabi Muhammad sebagai sebaik-baiknya makhluk. Manusialah yang dipilih Allah sebagai khalifah di muka bumi.
Dan untuk manusia, Allah menciptakan berbagai hal di muka bumi ini, seperti kendaraan laut, udara, dan darat. Yang keempat yaitu adalah manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 dan 33 disebutkan bahwa Nabi Adam lebih pintar daripada malaikat. Dulu ketika Nabi Adam belum lama selesai diciptakan, malaikat menganggap Nabi Adam tidak bisa lebih baik dari mereka. Namun, ternyata Nabi Adam mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat tidak mampu. Yang kelima, manusia adalah makhluk Allah yang bersedia untuk memegang amanat. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, disebutkan bahwa amanat yang dimaksud itu adalah ketaatan dalam menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan. Yang taat mendapatkan pahala dan yang tidak taat mendapatkan siksa. Amanat tersebut pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Namun, mereka semua tidak bersedia. Tetapi Nabi Adam sebagai kakek para manusia menerima tawaran amanat tersebut. Adapun potensi negatif yang terdapat pada manusia, yaitu yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang lemah. Dalam Quran Surat Al-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifan, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah, secara fisik maupun psikologis. Manusia memiliki keterbatasan, kita mudah lelah, bisa sakit, dan seringkali merasa tidak berdaya menghadapi takdir atau bencana di luar kendali kita. Sifat ini mengingatkan manusia agar tidak sombong dan selalu bergantung kepada Sang Pencipta. Yang kedua yaitu manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah. Ini merujuk pada sifat haluan. Ketika ditimpa kesusahan, manusia cenderung cepat mengeluh dan berputus asa, seperti ketika kena musibah ataupun sakit, dan lain-lainnya. Namun, ketika mendapatkan kesenangan, seringkali menjadi kikir atau lupa diri. Yang ketiga yaitu manusia adalah makhluk zalim dan ingkar. Pada surat Ibrahim ayat 34, Innal insana zalumun kaffarun. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkar. Manusia adalah makhluk zalim dan ingkar. Zalim, manusia sering bertindak tidak adil, baik kepada orang lain, alam maupun dirinya sendiri. Ingkar yaitu kecenderungan untuk melupakan nikmat yang telah diberikan dan tidak berterima kasih kepada Tuhan. Yang keempat yaitu manusia adalah makhluk yang suka membantah. Pada surat Al-Kahfi ayat 54, wa kanal insanu aktsara syai'in jadalan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Manusia adalah makhluk yang suka membantah. Manusia dibekali kemampuan berpikir dan berdebat. Namun seringkali kemampuan ini digunakan untuk membantah kebenaran atau mencari-cari alasan demi membenarkan kesalahannya sendiri. Yang kelima yaitu manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Pada surat Al-Alaq ayat 6, Innal insana layatagha. Manusia adalah makhluk yang sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ketika merasa cukup memiliki kekuasaan atau kekayaan, pasti cenderung menjadi kayak kurang gitu. Sifat ini merujuk pada sikap arogan yang merasa tidak butuh bantuan siapapun, termasuk Tuhan. Selanjutnya, Baik, saya akan menjelaskan aspek yang kedua, yaitu potensi diri, yang mencakup fitrah. Fitrah adalah potensi dasar manusia sejak lahir yang cenderung kepada kebaikan dan tauhid. Fitrah membuat manusia memiliki kecenderungan untuk mengenal Allah, mencintai kebenaran, dan melakukan hal yang baik. Hal ini sesuai dengan hadis, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari, juz 2, halaman 125. Jadi artinya setiap manusia lahir dalam keadaan baik, tetapi lingkungan yang membentuknya. Kemudian yang kedua adalah yaitu nafsu atau jiwa. Nafs menjadi pusat dari berbagai dorongan dan keinginan manusia yang berkaitan dengan keinginan dan hawa nafsu, baik yang bersifat baik maupun buruk. Dalam Islam, nafs dibagi menjadi 3 dimensi utama, yaitu nafs lawama, yaitu jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Yang dimaksud dengan nafs amara adalah jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan hal buruk dan mengikuti hawa nafsu tanpa kontrol. Ciri-cirinya yaitu mudah marah, kemudian malas beribadah, kemudian suka bohong, serta mengikuti keinginan tanpa berpikir. Kemudian yang kedua yaitu nafs lawama, yaitu jiwa yang selalu mengoreksi diri, yang berarti jiwa yang sudah memiliki kesadaran, tidak melakukan kesalahan. Ia merasa bersalah dan
ingin memperbaiki diri. Jadi ciri-cirinya itu menyesal setelah berbuat salah, kemudian mau berubah menjadi lebih baik, dan mulai bisa mengontrol diri. Kemudian yang ketiga yaitu nafs mutmainah, yaitu jiwa yang tentram dan penuh ketakwaan. Yang dimaksud dengan jiwa mutmainah yaitu jiwa yang sudah tenang karena dekat dengan Allah dan terbiasa melakukan kebaikan. Ciri-cirinya yaitu hatinya tenang, kemudian ikhlas dalam beribadah, serta sabar dan bersyukur. Jadi, tugas manusia adalah mengendalikan nafs amarah dan memperkuat nafs lawamah dan berusaha mencapai nafs mutmainah melalui beribadah, kesabaran, dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu adalah qalb, yaitu hati. Qalb ini adalah pusat perasaan, niat, dan keimanan. Rasulullah bersabda, dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh dirinya. Dan apabila buruk, maka buruklah seluruh dirinya. Segumpal daging itu adalah qalb, yaitu hati. Hadis riwayat Bukhari, juz 1, halaman 20. Kemudian, qalb ini dapat dipilah menjadi 3, yaitu qalbun salim, hati yang sehat dan bersih. Jadi artinya yaitu hati sehat, bersih sepenuhnya dari syirik dan dosa. Hati yang bersih dari penyakit hati dan dekat dengan Allah. Contohnya, membantu orang tanpa mengharapkan balasan. Kemudian tetap sabar saat mendapatkan masalah. Kemudian yang kedua yaitu qalbun marid, yaitu hati yang sakit, di mana hati yang masih memiliki penyakit tetapi masih bisa diperbaiki. Kemudian yang ketiga yaitu qalbun maktum, yaitu hati yang tertutup. Artinya hati yang sudah tertutup dari kebenaran karena terlalu sering melakukan dosa dan menolak kebaikan. Contohnya terbiasa berbohong tanpa rasa bersalah, kemudian tidak mau mendengar nasihat orang lain, dan menganggap perbuatan buruk sebagai hal biasa. Kemudian yang keempat adalah akal. Nah, akal ini berperan sebagai penghubung antara qalb dan nafs. Dengan akal, manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dalam Islam, akal digunakan dengan benar akan mengantarkan manusia kepada kebijakan dan ketakwaan. Akal adalah kemampuan berpikir, memahami, menilai, dan membedakan antara benar dan salah. Jadi, akal ini membantu manusia dalam mengambil keputusan dengan bijak. Kemudian, aspek yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan adalah faktor yang mempengaruhi perilaku atau kualitas ketakwaan seseorang. Salah satunya disebabkan oleh pengaruh orang-orang yang ada di sekitar. Ada beberapa pengaruh lingkungan, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini adalah lingkungan yang pertama kali mempengaruhi perilaku manusia dalam Islam. Jadi, keluarga ini memiliki peran utama dalam menanamkan nilai-nilai akhlak sejak dini. Jadi, contohnya orang tua yang jujur dan sopan akan membentuk anak yang jujur dan sopan. Kemudian, lingkungan yang kedua, lingkungan pergaulan. Jadi misalnya, anak yang bergaul bersama anak-anak nakal, pada umumnya mereka menjadi anak yang nakal. Maka juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga, yaitu lingkungan pendidikan. Jadi lingkungan pendidikan ini adalah tempat seseorang memperoleh pengetahuan, nilai keterampilan, dan pembentukan karakter. Jadi guru ini menjadi teladan bagi siswanya. Sikap guru yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab akan ditiru oleh peserta didiknya. Kemudian aspek yang terakhir yaitu keempat, ikhtiar manusia. Secara bahasa Arab, ikhtiar berasal dari kata ikhtiaroh yang berarti memilih atau berusaha. Sedangkan secara fikih, ia merupakan kewajiban bagi muslim untuk tidak pasrah begitu saja, melainkan menggerakkan potensi diri demi hasil yang diridhai Allah. Jadi, ikhtiar ini adalah usaha atau upaya sungguh-sungguh yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan atau memperbaiki kehidupannya. Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk berusaha dan kemudian bertawakal kepada Allah. Jadi, manusia ini tidak boleh hanya pasrah tanpa usaha, melainkan manusia harus berusaha semaksimal mungkin, kemudian bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Materi yang pertama yakni 2 kedudukan penting. Yang pertama yaitu sebagai hamba Allah. Manusia mendapat tugas untuk beribadah kepadanya, seperti yang tertulis pada Quran Surat At-Toha ayat 14. Yang berbunyi,
Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Yang kedua sebagai khalifah Allah, yaitu manusia memegang mandat darinya untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi, seperti yang tertulis pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan memperparah darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Selanjutnya ada tugas. Yang pertama sebagai hamba, yaitu perintah ibadah dan sholat untuk mengingat Allah. Yang kedua sebagai khalifah, bertugas menjalankan hukum dengan benar dan dilarang mengikuti hawa nafsu, seperti yang tertulis pada Quran Surat As-Sod ayat 26 yang berbunyi, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Selanjutnya yakni macam-macam ibadah. Yang pertama ada 5 ibadah pokok yang menjadi rukun Islam. Rukun Islam ini yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, mencari ilmu, mencari nafkah, menolong orang lain, berbakti kepada orang tua baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan poin ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Jadi, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisinya dulu. Apa sih ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia itu? Artinya adalah berusaha sungguh-sungguh atau berikhtiar secara maksimal yang berlandaskan iman dengan memakmurkan bumi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menebarkan kemaslahatan, kebaikan dan menjaga kelestarian alam sebagai khalifah Allah. Secara bahasa adalah berarti pengganti, perwakilan, atau pemimpin. Nah, dalam konteks Islam, khalifah ini adalah manusia yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wakilnya di muka bumi untuk mengelola, memakmurkan alam dan menegakkan keadilan. Ia juga merujuk pada gelar pemimpin umat Islam sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan manusia itu sendiri adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki akal, hati, kehendak, dan ia juga menjadi subjek yang menjalani kehidupan. Nah, selanjutnya, dalam mengemban amanat sebagai khalifah, manusia itu harus apa sih? Yang pertama yaitu berilmu yang memadai sebagai bekal menjalankan tugas hidup. Nah, berilmu ini merupakan poin yang penting ya teman-teman, karena ilmu merupakan bekal utama manusia. Ilmu ini juga diperlukan untuk menjalankan tugas hidup. Nah, tanpa ilmu ini, amanah sebagai khalifah itu tidak dapat dijalankan dengan baik dan tidak dapat disalurkan dengan baik. Selanjutnya yang kedua yaitu mempraktikkan ilmu untuk kemakmuran bersama. Nah, sebagai khalifah, para ulama itu mengelompokkan manusia menjadi 4 golongan dengan tugasnya masing-masing. Yang pertama yaitu ada ulama, umarah, agniya, dan juga fuqara. Selanjutnya di sini adalah definisi dari keempat itu tadi. Yang pertama yaitu ulama. Ulama adalah golongan yang memiliki ilmu agama dan membimbing umat. Artinya di sini ulama akan membimbing umat dengan ilmu agama serta mengarahkan kehidupan masyarakat agar sesuai dengan ajaran Islam. Tugasnya yaitu mengamalkan ilmu dalam bidang keagamaan, membimbing umat itu tadi agar memahami dan menjalankan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu menjadi teladan dalam akhlak dan perilaku, dan juga mengarahkan manusia atau masyarakat menuju kebaikan dan kemaslahatan. Yang kedua yaitu umarah. Umarah adalah golongan pemimpin yang mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat. Di sini ia akan mengatur dan memimpin masyarakat secara adil demi terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan. Tugasnya yaitu meliputi mengamalkan ilmu dalam bidang kepemimpinan itu tadi, kemudian mengatur kehidupan masyarakat secara adil, menetapkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan umum, dan juga menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Ini contohnya seperti presiden, gubernur, bupati, dan yang lain-lain seperti itu. Dan yang ketiga yaitu agniya. Agniya adalah golongan yang memiliki kelebihan harta dan bertanggung jawab dalam membantu sesama. Jadi, agniya ini akan menyalurkan kelebihan hartanya itu melalui dengan zakat, infak, dan juga sedekah untuk membantu kesejahteraan umat. Di sini ia juga akan mengurangi kesenjangan sosial seperti itu. Dan yang terakhir adalah fuqara. Fuqara adalah golongan yang kekurangan secara ekonomi dan memerlukan perhatian serta bantuan. Yang ketiga di sini ada menjaga niat. Nah, menjaga niat ini berarti setiap ikhtiar yang dilakukan manusia itu harus benar-benar dilandasi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
usaha yang dilakukan itu tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga benar-benar bernilai ibadah. Yang keempat yaitu disertai dengan doa. Doa ini merupakan bentuk yang paling penting dan juga bentuk ketergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyertai ikhtiar sebagai wujud tawakal setelah ia berusaha dengan secara maksimal. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan hati. Menjaga kebersihan hati ini berarti ia akan menjalankan ikhtiar itu dengan sikap ikhlas, sabar, dan juga syukur, serta menjauhkan diri dari sifat sombong dan juga putus asa. Baik, cukup sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.